Kalau kita bicara tentang iman, seringkali iman itu kita konsepkan dengan konsep diri kita sendiri. Kalau iman itu pakai konsep kita sendiri, berarti iman itu jadi salah. Salahnya di mana? Kita buka Yudas ayat 20. Jud, ya, persis sebelum kitab Wahyu ada kitab namanya Yudas. Nah, Yudas di sini bukan salah satu murid Tuhan Yesus, tapi ini salah satu saudara Tuhan Yesus. Yudas ayat 20, persis sebelum kitab Wahyu. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang bagaimana? Yang paling suci. Dan ini bahasa Inggrisnya bilang apa? Ya, saudara perhatikan, most holy faith. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang setengah suci. Betul nggak? Ada iman yang sekedar suci, ada iman yang suci. Nah, iman yang suci, iman yang benar, karena sudah kudus. Tapi kalau firman Tuhan menyatakan most holy faith, imanmu yang paling suci, ayo kita kejar iman yang ke situ. Saudara, banyak gereja mengajarkan iman yang ngawur. Kamu gak punya uang, asal beriman, pengen mobil, miliki iman itu, pasti kamu dapat mobil. Nah, itu ngawur. Ya. Misalnya ada, ini cuma cerita, jangan ditanggapi serius. Misalnya ada satu anak muda, pemudi, dia dengar khotbah iman, wah, saya beriman suami saya seperti Brad Pitt nanti. Ngerti? Itu iman yang tidak suci. Saudara, iman yang paling suci harus didasarkan kepada semua konsep firman Tuhan, yaitu apa yang kita dengar sendiri dari Tuhan. Contoh, Abraham memiliki iman yang paling suci dalam hidupnya. Saudara lihat pertama kali Tuhan panggil Abraham. Ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang iman, kita harus belajar dari Abraham. Waktu itu namanya belum Abraham. Ketika pertama kali dia mendengar suara Bapa dari surga. Ingat saudara, posisi imannya, dia itu masih penyembah berhala. Dia belum jadi orang Yahudi. Orang Yahudi belum ada. Jadi pertama kali Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham. Itu waktu dia, kalau istilah sekarang, belum Kristen. Coba bayangkan itu. Suara Tuhan berkata, pergilah sekarang. Dari keluargamu, dari keluarga orang tuamu, dari negerimu. Pergi. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, sekristen-kristennya kita, tiba-tiba malam itu kita dengar suara, besok kamu ke airport villa. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi dulu. Ya kemana? Tuhan tidak pernah menunjukkan kepada Abraham suruh kemana, pergi dulu. Kira-kira kalau saudara Kristen pergi gak? Gak tahu kemana, pokoknya pergi. Perginya bilang suruh pindah. Bawa semua barangmu, bawa keluarga, pokoknya pindah. Kemana tidak tahu. Sekristen-kristennya kita. Apakah Tuhan ngawur? Inilah the most holy faith. Iman yang paling suci. Abraham nurut. Padahal dia belum kenal siapa yang bicara itu, siapa belum tahu. Saya tidak punya waktu menerangkannya lebih jauh kepada saudara. Tapi miliki iman itu. Contoh kedua. Tolong buka 1 Samuel pasal 3 mulai ayat 1. Siapa yang Alkitabnya ada terjemahan Samuel yang masih kecil itu, bukan masih muda. Indonesia bilang masih muda. Bahasa Inggris bilang apa?
boy, ya itu dia. Boy. Atau jadi boy itu om atau opa? Loh saya tanya, boy itu om atau opa? Anak-anak. Ini masih anak-anak, saudara. Oke? Siapa ingat berapa kali malam itu Samuel dipanggil oleh Bapa di surga? 4. Ya, saudara. Yang ketiga kali Imam Eli baru ngerti. Bayangkan sampai 4 kali dipanggil. Sam. Nah, karena ayat 1 berkata, Samuel yang masih anak-anak itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Kata pelayan ini sebetulnya salah. Ya, dia cuma di bawah asuhan Imam Eli. Nah, jadi waktu dia tidur, Sam, ya otomatis dia pikir papa angkat yang panggil, bukan? Nah, dia datang kepada Imam Eli. Eli sudah tua, dikatakan Eli sudah tua, sampai matanya pun sudah kabur, nggak bisa lihat baik. Nah, saudara, orang tua, bayangkan ya, kalau seorang tua nanti akan ngerti itu, orang tua itu kan agak susah tidur, oke? Nah, kalau sudah tidur, tiba-tiba dibangunin, kira-kira seneng atau enggak orang tua itu? Pasti nggak seneng, atau enggak? Dia bilang, aku nggak panggil. 1 kali. Samuel tidur lagi. Sam, kedua kali. Anak ini luar biasa. Dia balik lagi ke Imam Eli. Kira-kira nadanya naik atau turun Imam Eli? Ayo, nadanya naik atau turun? Aku nggak panggil. Namanya anak kecil. Ya udah, ngeluyur ke kamar lagi, tidur lagi. 3 kali. Sam. Dia balik lagi ke kamar Eli. Saya perhatikan ayat 1, Eli sudah lama tidak mendengar suara Tuhan. Maka itu dikatakan penglihatan tidak sering, firman Yahweh pun jarang. Begitu ketiga kali Samuel balik, Eli yang bangun sekarang. Terus dia ngomong, kalau begitu ini Tuhan ini. Lalu Imam Eli ngajarin, nah, kalau kamu dipanggil lagi, katakan begini begitu, aku siap mendengar. Saudara, ayo kita tanya. Kalau Samuel model kita, apalagi suka tidur ya, jawab tuh baik-baik. Begitu kedua kali dipanggil, bilang tidak. Kalau ketiga kali dipanggil lagi, kira-kira sikap kita gimana? Ayo cepat, jangan pura-pura gak tahu suka tidur tuh jawab. Kira-kira gimana sikap kita yang ketiga kali? Pasti salah dengar ini. Langsung bantalnya, tutup kuping kuat langsung bantalnya. Tapi anak ini luar biasa. 3 kali dipanggil, padahal Bapak Eli bilang tidak panggil. Dia tetap balik. Saudara, berarti ada satu yang sama, yang Abram punya dan yang Samuel punya. Apa itu? Ya, taat, saudara. Taat. Kalau Abram sendiri suruh pergi kemana-mana, pindah, oke, dia sudah menikah. Dia punya kekayaan yang gak main-main. Berapa teman saudara yang orang Indonesia dapat green card untuk pindah ke Amerika, mau jual rumahnya, jual barang susah sekali, gak segampang itu. Alkitab mengatakan kekayaan Abram luar biasa. Pergi. Bayangkan, dia ikut. Samuel juga begitu. Nah, kesamaan yang kedua antara Abram dengan Samuel. Lihat ayat 7 di 1 Samuel 3. Ini kesamaan yang kedua. Kesamaan yang pertama, Abram taat, Samuel taat. Yang kesamaan kedua, Samuel belum mengenal Yahweh. Firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepadanya. Pantas dia nggak ngerti kalau itu Yahweh yang panggil, karena dia belum kenal dan firman-Nya belum pernah disampaikan kepada dia juga. Jadi
Dia pikir Eli yang panggil.